Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Pohon Kehidupan. Dan part ke-51, mari kita mulai. Zio yang bersama Gold Dragon, ia merasa jika 15 hari merupakan waktu yang terlalu lama. Jadi karenanya ia memerintahkan Gold Dragon untuk memakan Life Essence. Di mana dengan hal tersebut, Golden Dragon kembali dipenuhi oleh kekuatan. Jadi karenanya ia kembali bergerak dengan sepenuh tenaga. Di sisi lain, Panis yang bersama Red Dragon dirinya penasaran akan pergi kemana mereka. Dan Red Dragon membalas jika mereka akan pergi ke tempat klan naga pernah tinggal. Hanya saja di saat mereka berdua sedang bergerak ke tujuan, sebuah serangan langsung menumbangkan Red Dragon. Karena saat ini terlihat jika God of Nature telah mencegat perjalanan mereka berdua. God of Nature yang mencegat Panis, ia bertanya ada di mana si Night Elf yang dimaksudkan oleh Domu. Namun seketika Red Dragon langsung menerkamnya serta memerintahkan Panis untuk segera pergi. Hanya saja meski Red Dragon ingin menghadang si God of Nature, makhluk itu menyatakan meski mereka mencoba, pada akhirnya takkan ada yang bisa kabur dari dirinya. 7 hari kemudian, dengan pergerakan yang tidak ada hentinya, Gold Dragon memberitahukan Zio jika mereka telah berada di wilayah Domu. Jadi, jika mereka terus bergerak dengan kecepatan ini, mereka akan sampai di tempat Domu dalam waktu 2 hari. Dan di saat mereka bergerak, Zio sedikit teralihkan dengan sebuah kota. Dan Gold Dragon memberitahukan jika itu merupakan kota yang berada di bawah kekuasaan Domu. Yang mana karenanya Zio memerintahkan Gold Dragon untuk turun ke bawah serta mencari tahu beberapa informasi. Di dalam kota yang dimaksudkan, terlihat jika penguasa kota sedang melakukan penagihan pajak, di mana para warga mereka memberikan kristal magic untuk menjadi bayarannya. Tapi melihat kristal magic yang kecil, si penguasa kota bertanya kepada orang-orang itu, mengapa kristalnya hanya segini? Dan orang-orang itu beralasan jika Beast Magic di sekitaran sini sudah hampir terbunuh. Jadi cukup menyulitkan untuk menemukan keberadaan Beast Magic besar. Mendengar alasan itu, si penguasa kota langsung melayangkan serangan serta berkata jika mereka harus mengumpulkan kristal demi menyerang planet biru. Jadi setelahnya mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan kristal magic yang besar. Setelah menginterogasi orang itu, giliran selanjutnya seorang elf mempersembahkan magic kristal yang lebih kecil lagi. Di mana dengan penuh ketakutan, ia memohon ampunan terhadap pemimpinnya. Dan karena para warganya benar-benar tidak mengagungkan kata-katanya, si penguasa kota memutuskan untuk menghabisi semuanya. Di mana atas tindakannya, elf itu berkata jika awalnya mereka hanya perlu membayar 1 kristal per tahun. Tapi saat ini, tagihan pajak meningkat menjadi 3 kristal per bulan. Jadi, apakah ini merupakan hal yang diinginkan oleh Tuan Domu? Mendengar pembelaan dari elf tersebut, si penguasa kota menjadi sangat kesal. Yang mana akhirnya, ia melancarkan serangannya terhadap warganya. Tapi, di saat yang bersamaan, Gold Dragon datang menghampiri. Di mana dengan kemunculannya, Gold Dragon langsung menyerang para bahlil hijau yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, Zio yang turun tangan, ia langsung menangkap si penguasa kota. Di mana karenanya si penguasa kota menjadi sangat kesal. Tapi melihat kekesalannya itu, Zio langsung melancarkan pukulan. Serta memerintahkan si penguasa kota untuk memberitahukan semua yang ia tahu tentang Domu. Di mana ia akan menjanjikan pengampunan jika si penguasa kota memberikan informasi yang berguna. Singkat waktu, dengan penyiksaan yang Zio lakukan, akhirnya si penguasa kota mulai mengungkapkan semuanya. Jika dirinya diperintahkan oleh tuannya untuk melakukan pengumpulan kristal secepat mungkin. Di mana kristal-kristal itu akan digunakan untuk menyerang planet biru. Jadi itulah kenapa mereka membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang besar. Mengetahui akan itu, Zio bertanya ada berapa banyak markas operasi yang ditugaskan oleh Domu. Dan si penguasa kota berkata jika itu ada 3, tapi selain itu dirinya tidak mengetahui apapun lagi. Jadi karena dirinya telah memberitahukan semua yang dirinya ketahui, ia meminta Zio untuk segera melepaskannya.
di mana pada akhirnya Ziu melepaskan si penguasa kota, serta berkata jika mereka bukan bagian dari urusannya. Jadi setelah si penguasa kota dijatuhkan, terlihat jika warganya telah dipenuhi dengan senjata, serta bersiap untuk menyiksa penguasa kota. Sedangkan Ziu yang bersama Golden Dragon, ia memerintahkannya untuk pergi terlebih dahulu ke 3 markas yang lainnya. Di tempat lain, di tempat kediaman Domu berada, terlihat seseorang melaporkan kondisi terkini jika 3 dari 4 markas pengumpulan kristal telah dihancurkan. 3 penguasa kota telah dibunuh dan semua magic kristal telah diambil. Mendengar hal itu, Domu bertanya bagaimana dengan kota budak. Dan si informan menjelaskan jika untuk sekarang kota itu masih baik-baik saja. Tapi berdasarkan pergerakan musuh, kota budak akan menjadi target selanjutnya. Dan untuk sampai di 3 kota dalam waktu singkat, kekuatan militer mereka pasti sangat luar biasa. Dari semua kejadian itu, Domu tentu saja bertanya-tanya, apakah ini semua ulah si brengsek itu? Jadi atas masalah yang terjadi, Domu memerintahkan si informan untuk memanggil 3 tim penjaga agar bergerak menuju kota budak. Karena mereka sama sekali tidak boleh membiarkan apapun terjadi kepada kota itu. Di kota budak, terlihat jika warga yang hidup di sana menderita kelaparan karena semua makanan yang dimiliki oleh mereka telah diambil alih oleh penguasa kota. Jadi apa yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kematian. Sementara itu, di tempat penguasa kota berada, terlihat jika para koki sedang sibuk untuk menyajikan banyak makanan. Karena nyatanya, penguasa kota sudah makan tanpa henti selama sebulan penuh. Di saat si koki sedang menyuguhkan secangkir anggur merah, dirinya tidak sengaja menumpahkan minuman itu. Yang mana karenanya, si koki tersebut benar-benar panik. Dan di saat berikutnya, penguasa kota langsung membunuhnya dengan pukulan keras. Serta ia berteriak dengan kesal, berani sekali mereka menumpahkan alkohol berharga seperti ini. Tapi mengalihkan kekesalannya terhadap anggur merah, dirinya lebih kesal lagi terhadap warga kota yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Jadi ia merasa jika warga kota merupakan orang-orang tak berguna. Karena sebagai orang tua dari God of War Domu, dirinya harus menikmati suguhan yang sangat istimewa. Di saat para koki sedang menyuguhkan makanan, dirinya berkata kepada penguasa kota jika saat ini ada surat yang datang dari Domu. Di mana di saat sang penguasa kota membaca surat itu, dirinya tentu saja terheran. Karena apakah anaknya itu meminta dirinya untuk berhati-hati dengan penyergapan? Hanya saja ketika dirinya membaca surat, akar besar langsung muncul dari bawah tanah. Di mana karenanya seluruh kota sudah terkepung oleh akar tersebut. Dengan kepanikan dari para koki, sang penguasa kota langsung menghancurkan akar yang mengikatnya. Serta berkata untuk tak perlu panik. Karena meski ada serangga yang menyelinap masuk ke dalam kotanya, ini semua bukanlah masalah besar. Melihat sosok pengganggu kotanya, sang penguasa kota bergumam, apa mungkin dirinya merupakan musuh yang anaknya bicarakan? Dan Ziu membalas, baik ibu dan anak memang sama saja. Bahkan ia merasa jika si penguasa kota jauh lebih kejam daripadanya. Namun si penguasa kota bertanya, apakah Ziu merupakan musuhnya? Terutama apa juga yang bisa Ziu lakukan dengan tubuh kecilnya itu? Jadi pada akhirnya, sang penguasa kota yang merupakan ibunya Domu, dirinya langsung melancarkan serangan kuat terhadap Ziu. Singkat waktu, di tempat lain, terlihat jika beberapa utusan yang Domu kirimkan sedang bergerak ke tempat yang dimaksudkan. Namun, di saat mereka tiba di kota yang dimaksud, mereka benar-benar terkejut karena situasi kota itu telah hancur berantakan. Tapi di saat orang-orang itu lengah, akar pohon langsung melilitnya dengan cepat. Dan ketika mereka memperhatikan sekitarnya, terlihat jika Ziu telah mengalahkan sang penguasa kota. Dan karena dirinya telah mendapatkan pengganggu lain, Ziu dengan segera langsung meremukkan mereka. Dengan memusnahkan orang-orang itu, Ziu memerintahkan Gold Dragon untuk membawa sang penguasa kota, di mana ia berencana untuk memberikannya kepada Domu sebagai hadiah.
Namun di saat yang bersamaan, sebuah aura kuat langsung muncul di hadapan mereka. Dan Domo yang muncul dengan tubuh sementara, ia akhirnya mengerti jika si Night Elf mengejarnya ke tempat kediamannya. Namun Xiu langsung berkata jika kali ini dirinya membawakan hadiah kepadanya. Karena nyatanya sang penguasa kota yang merupakan ibunya Domo, ia meminta kepada Domo untuk menyelamatkannya. Dari itu juga lah Xiu bertanya, apakah Domo ingin melihatnya mati? Dan Domo menyarankan agar Xiu tidak melakukan hal itu, karena dirinya juga memiliki hadiah untuk pertemuan selanjutnya. Di mana di saat Domo memperlihatkan gambaran saat ini, terlihat jika Panis dan Red Dragon telah berhasil ditangkap olehnya. Jadi Domo memberitahukan, sebagai ganti hidup mereka, sebaiknya si Night Elf membawa ibunya dalam keadaan selamat, di mana ia akan menunggunya di dalam kota utama. Setelah menyampaikan hal itu, Domo menghentikan komunikasi dua jalur miliknya. Dan Xiu yang bersama sang penguasa kota, ia berkata jika dirinya melahirkan anak yang cukup baik. Jadi pada akhirnya, Xiu memerintahkan Gold Dragon membawa sang penguasa kota untuk menuju kediaman Domo. Sedangkan di tempat Domo berada, Domo memerintahkan semua pasukannya untuk menggantung Panis dan Red Dragon di atas kota. Karena tentu saja dirinya takkan membiarkan si Night Elf begitu saja. Jadi dengan pertempuran yang akan tiba, ia memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap menghadapi peperangan, di mana ia bertekad untuk membunuh Night Elf itu di dalam kediamannya. Di tempat lain, terlihat jika God of Nature sedang memperhatikan kota milik Domo. Namun di saat berikutnya, dirinya dihampiri oleh seseorang, di mana orang itu berkata jika God of Nature benar-benar memainkan tangannya dengan baik. Tapi meski sosok itu mengatakan hal tersebut, nyatanya God of Nature mengetahui jika orang yang datang merupakan God of Dream. Jadi dirinya hanya membiarkannya begitu saja. Dengan rasa penasaran, God of Dream bertanya kepada God of Nature, bukankah dirinya yang membocorkan lokasi Night Elf yang berada di Pulau Naga kepada Domo? Bukankah dirinya mengetahui jika Domo bisa memusnahkan pulau tersebut? Jadi kenapa dirinya melakukan hal tersebut? Di mana God of Nature membalas dengan enteng jika pulau yang hancur bukanlah pulau miliknya. Jadi dirinya tidak mempedulikan hal itu. Bahkan awalnya ia berharap jika Ancientry yang mencoba merekrut White Dragon King akan membunuh Domo karena telah melakukan penghancuran. Tapi apa yang didapatnya hanyalah hukuman sederhana, yang mana apa yang bisa dirinya lakukan adalah mencarikan Domo musuh yang baru. Dan tentang Night Elf yang muncul, ia merupakan sosok yang merepotkan yang akan menjadi kartu liar yang sempurna. Jadi pada akhirnya, God of Nature akan membiarkan Domo menghadapi Night Elf tersebut. Dan di saat mereka berdua berada di ambang kematian, dirinya akan membunuh Night Elf dengan tangannya sendiri. Serta setelahnya, ia akan mengambil alih wilayah yang dimiliki oleh Domo. Singkat waktu, di kediaman Domo, terlihat jika Xiu dan Gold Dragon baru saja tiba di sana. Di mana karenanya, Domo yang telah mempersiapkan pasukan, mereka bersemangat untuk memulai pertempuran. Tapi, mengalihkan hal itu, Xiu memperlihatkan si pemimpin kota kepada Domo, serta bertanya ada di mana Panis dan Red Dragon. Yang mana karenanya terlihat jika Panis dan Red Dragon telah digantung di sebuah tiang dengan tubuh yang penuh luka. Melihat hal itu, Xiu mencoba menahan emosinya, dan Domo berkata kepadanya untuk melepaskan ibunya, atau jika tidak, kedua makhluk yang telah dirinya tahan akan mati. Tapi dengan ancaman tersebut, Xiu langsung memukul sandranya, di mana itu membuat Domo terkejut. Dan Xiu berkata untuk jangan bermain-main, karena jika dirinya tidak melepaskan mereka, maka ibunya akan mati. Jadi Xiu mulai memberikan hitung mundur agar Domo melepaskannya. Mengetahui masternya datang, Panis yang tak berdaya, ia berharap agar masternya segera pergi.
Namun di saat hitungan mundur hampir habis, Red Dragon yang sedari tadi diam, ia mengerahkan serangan nafas api untuk melepaskan ikatannya. Jadi setelah dirinya terlepas, ia menggenggam Panis dan melemparkannya ke arah masternya. Dari itu jugalah Xiu dengan segera langsung menangkap Panis. Tapi Panis berkata kepada Xiu untuk segera menjauh karena tubuhnya telah ditandami oleh sebuah bom spiritual. Jadi karenanya ledakan keras langsung terjadi di hadapan Xiu. Tapi meski begitu, ledakan yang terjadi berhasil dipisahkan dari tubuh Panis. Jadi saat ini Panis jatuh tak sadarkan diri. Melihat kondisi Panis, Xiu yang masih memiliki sandera langsung membunuhnya dengan cengkraman kuat. Di mana karenanya sang pemimpin kota akhirnya mati di hadapan Domu. Jadi dengan apa yang telah dilakukan oleh Xiu, membuat Domu menjadi sangat marah. Hingga akhirnya ia langsung menerjang Xiu dengan penuh dendam. Dan karena itu jugalah pertarungan antara Xiu melawan Domu kembali terjadi. Namun di saat pertempuran itu pecah, God of Nature yang memperhatikan dari kejauhan, ia tentu saja sangat senang. Karena dirinya berharap agar Xiu dan Domu terus bertarung hingga mati. Dengan pecahnya pertarungan, terlihat jika pasukan Domu langsung menyerbu ke arah Xiu. Tapi Golden Dragon yang ada di sana, dirinya mencoba membantu situasi tersebut. Hanya saja Xiu memerintahkannya untuk mundur. Jadi atas pertolongan dari Xiu, akhirnya Golden Dragon menjauh dari sana. Domu yang berhadapan dengan Xiu, ia tentu saja meremehkannya. Karena berani sekali seorang Extraordinary Fourth Order mencoba membalas dendam kepadanya. Di mana dengan kekuatan penuhnya, Domu berencana untuk menjebak Xiu di dalam barrier miliknya. Dan karena White Dragon King telah tiada, dirinya penasaran tentang bagaimana cara Xiu dapat selamat dari pertarungan kali ini. Tapi meski Domu percaya diri dengan kekuatannya, tiba-tiba saja sebuah tinjuan keras langsung menghempaskannya cukup jauh. Di mana saat ini terlihat jika akar-akar milik Xiu mencoba menghancurkan dimensi ruang yang ada di sana. Serta Xiu berkata, jika dalam perjalanannya kemari, ia melihat ketidakadilan dan kematian yang telah ditimbulkan oleh Domu. Jadi karenanya Xiu menganggap Domu sebagai god yang menghancurkan martabatnya. Melihat ruang yang terbelah, Golden Dragon yang berada jauh dari inti pertempuran benar-benar terkejut. Bahkan Domu juga penasaran tentang apa yang sedang Xiu lakukan. Dan Xiu mengungkapkan kepadanya jika dirinya akan menunjukkan sosoknya yang sebenarnya. Jadi ketika celah ruang hancur, kekuatan spiritual yang sangat hebat langsung mendominasi seluruh area. Dan dengan kemunculan sosok sejati dari Xiu, God of Nature yang memperhatikan dari jauh, dirinya benar-benar terkejut. Karena ternyata si Night Elf yang sedang dihadapi oleh Domu merupakan seseorang yang berada di Extraordinary Five Order. Dan Domu yang ada di sana, ia bertanya kepada Xiu tentang siapa sebenarnya dirinya. Di mana Xiu membalas jika dirinya merupakan makhluk dari bumi, the God of Misty Mountain. Mendengar pernyataan itu, Domu menjadi cukup kesal. Karena apakah makhluk lemah sepertinya berani mengklaim sebagai god? Jadi dengan penuh kekesalan, Domu langsung menerjang ke arah Xiu. Namun di saat Domu bergerak cepat, dengan segera Xiu menembakkan kekuatan spiritual ke arah Domu. Di mana karenanya Domu langsung terhempas sangat jauh. Sampai-sampai Golden Dragon yang melihatnya benar-benar terpana. Karena hanya dengan satu kali serangan, Domu dibuat terbang dengan mudahnya. Dan Xiu yang telah menampakkan sosok aslinya, ia memerintahkan Domu untuk memperhatikannya sebaik mungkin. Karena saat ini merupakan perwujudan sebenarnya yang dirinya miliki. Dengan apa yang dilakukan oleh Xiu, terlihat jika pilar energi spiritual langsung meledak di arahnya. Di mana karenanya Domu mencoba bertahan dari ledakan kekuatan itu. Tapi di saat asap yang mengepul mulai memudar, Domu yang terkejut oleh sesuatu langsung memanggil kapaknya. Hanya saja itu semua telah terlambat. Karena Xiu yang telah kembali bergabung ke tubuh utamanya, ia langsung melayangkan pukulan kuatnya ke arah Domu.
Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.